Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan audit keuangan negara dengan materi audit pengadaan barang dan jasa. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Samuel Manuputi, dan rekan saya, Febrinli Weweng. Kita mulai dari audit pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah selalu berpegang pada prinsip ekonomi, efisien, dan efektif. Pemerintah selalu berupaya menyempurnakan prosedur pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, baik melalui penyempurnaan peraturan-peraturan maupun pengambilan kebijakan dan keputusan yang tepat. Agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara ekonomi, efisien, dan efektif, perlu dilakukan pengawasan secara intensif. Selain itu, tuntutan kepada pemerintah untuk menerapkan good governance dalam menjalankan pemerintahan telah membuat akuntabilitas pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam mencapai tujuan pengadaan, yaitu sebagaimana dalam hakikat Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang atau jasa, yang meliputi yang pertama, dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, dalam waktu dan tempat tertentu. Yang keempat, secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Yang berikutnya, tujuan-tujuan dan lingkup audit. Audit pengadaan barang atau jasa memiliki tujuan untuk mengetahui apakah yang pertama, penguasaan, pemilikan, pengurusan, penggunaan, dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban anggaran untuk pengadaan barang atau jasa telah dilakukan secara tertib dan benar, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, proses pengadaan barang atau jasa telah memperhatikan aspek kehematan dan prinsip-prinsip dasar serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, pengadaan barang atau jasa telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Berikut lingkup pemeriksaan atas pengadaan barang atau jasa meliputi yang pertama, perencanaan kebutuhan barang atau jasa, dan yang kedua, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Kemudian ada juga transaksi dan pengendalian manajemen. Perencanaan kebutuhan. Jumlah dana yang disediakan untuk pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dalam APBN atau APBD, BUMN atau BUMD, yayasan dan badan-badan yang dikelola atau diadakan oleh pemerintah, merupakan perkiraan maksimum dari hasil analisa atas rencana kebutuhan barang atau jasa yang diajukan oleh satuan kerja dalam suatu organisasi pemerintah dikalikan dengan perkiraan harga suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, penentuan besarnya dana untuk pengadaan barang atau jasa merupakan hasil perhitungan antara jumlah barang atau jasa dikali perkiraan harga satuan dari masing-masing barang atau jasa. Karena terbatasnya anggaran yang tersedia dan waktu penyusunan anggaran serta banyaknya rencana yang perlu dibahas, maka penentuan dana untuk pengadaan barang atau jasa tersebut tidak lagi sepenuhnya didasarkan atas rencana kebutuhan akan barang. Dalam rangka kejelasan penggunaan anggaran tersebut, perlu disusun rencana kebutuhan barang atau jasa. Rencana kebutuhan barang atau jasa tersebut seharusnya memuat yang pertama, jenis dan jumlah serta spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, kapan unit atau satuan kerja mana yang membutuhkan. Yang ketiga, di mana dan bagaimana barang atau jasa tersebut diperoleh atau dikerjakan. Yang keempat,
siapa yang ditugasi, dan yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang atau jasa tersebut. Dan yang terakhir, jumlah perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang atau jasa tersebut, dan dari mana sumber biayanya. Ada juga dasar hukum sebagai berikut. Peraturan dasar hukum untuk pengadaan barang atau jasa meliputi yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Sektor Publik 234. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Yang kelima, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, F. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. G. Keputusan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang perubahan atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. H. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa. Pertama, efisien. Kedua, efektif. Ketiga, terbuka dan bersaing. Keempat, transparan. Kelima, adil atau tidak diskriminatif. Dan yang keenam, akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang atau jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Cara-cara pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN ataupun APBD dengan mempertimbangkan dan memperhatikan jenis, sifat, dan nilai barang atau jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang atau jasa yang ada. Maka pengadaan barang atau jasa yang ada sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN atau APBD dapat dilakukan dengan cara-cara metode sebagai berikut. Yang pertama, pelelangan umum. Kedua, pelelangan terbatas. Ketiga, pemilihan langsung. Dan keempat, penunjukan langsung. Selanjutnya ada pelaksanaan pengadaan barang jasa, pemborongan jasa lainnya untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan bencana perang. Pekerjaan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan bencana perang adalah pekerjaan untuk penanganan darurat menjelang, pada saat, dan setelah terjadinya bencana. Jenis pekerjaan ini akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan barang jasa lainnya untuk keperluan penanggulangan bencana sosial dan bencana perang. Misalnya pengadaan obat-obatan, tenda darurat, bahan pangan untuk yang terkena bencana. Dan yang kedua, konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan atau menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar. Yang ketiga, konstruksi darurat harus dapat mengatasi kelancaran kegiatan masyarakat semula dan harus tetap memenuhi persyaratan teknis sebagai jenis pekerjaan darurat walaupun kemampuan konstruksinya dapat lebih rendah, dan pengamatan atas kestabilan konstruksi harus diawasi secara terus-menerus. Yang keempat, pekerjaan penanggulangan bencana alam tidak termasuk dalam cakupan areal suatu kontrak. Pengadaan penyedia barang atau jasa dilakukan dengan penunjukan langsung kepada penyedia barang atau jasa yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis
terdekat, dan atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada pengadaan barang atau jasa dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri. Pertama, umum terbagi atas 3, pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, pinjaman dengan fasilitas kredit ekspor. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa berdasarkan perjanjian hibah atau grant agreement. Yang ketiga, kredit ekspor dan kerjasama perdagangan. Selanjutnya ada pengadaan jasa konsultasi. Pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dapat dilaksanakan dengan cara-cara dan metode sebagai berikut. Yang pertama, seleksi umum. Kedua, seleksi terbatas. Ketiga, seleksi langsung. Dan keempat, penunjukan secara langsung. Selanjutnya ada pengembangan rencana audit rinci. Pengembangan rencana audit rinci meliputi yang pertama, pemeriksaan atas perencanaan kebutuhan barang atau jasa. Yang kedua, pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa terbagi atas 9, panitia pengadaan barang atau pemborongan pekerjaan, harga perkiraan sendiri, penyiapan dokumen pengadaan, pemeriksaan prakualifikasi, pemeriksaan atas prosedur pelaksanaan, pemeriksaan atas prosedur pemilihan langsung dan sewa kelola, pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan atas realisasi pengadaan barang atau jasa, dan pengadaan tanah. Selanjutnya yang ketiga, tindak lanjut temuan audit yang lalu. Dan yang keempat, pemeriksaan atas pencatatan atau pelaporan. Yang paling terakhir yang kelima, hasil pemeriksaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.